Wang Lin justru mendukungnya, bahkan berjanji memberi keberuntungan besar jika ia berhasil. Namun, alasan sebenarnya bukan belas kasihan. Wang Lin berniat menjadikan Du Jian sebagai penjaga surgawi senjata hidup, seperti yang tercatat dalam batu giok warisan Kaisar Langit Qin Lin. Du Jian akhirnya mengambil risiko dan mulai menerobos ke tahap ascendan. Jiwa asalnya mulai menyatu dengan energi asal surga. Proses ini berlangsung selama 3 hari. Ketika hampir selesai, api asal tiba-tiba muncul dan hampir membakar habis jiwa asal Du Jian. Melihat ia hampir mati, Wang Lin turun tangan. Ia memasukkan tangannya langsung ke jiwa asal Du Jian dan menyerap api asal itu ke dalam dirinya sendiri. Anehnya, api tersebut tidak melukainya. Jiwa asal Wang Lin yang telah bermutasi menjadi entitas petir justru menyerap api itu dengan nyaman, memperlihatkan perpaduan api dan kilat yang luar biasa. Du Jian selamat, tetapi kehilangan sebagian besar energi asalnya. Ia memang berhasil mencapai tahap ascendan, namun menjadi ascendan yang lemah dan hampir mustahil berkembang tanpa pertemuan besar. Setelah sadar, Du Jian memahami bahwa hidupnya sepenuhnya berada di tangan Wang Lin. Ia bertanya apa keberuntungan yang dijanjikan. Wang Lin menjawab, sebuah ritual rahasia yang dapat memberinya potensi mencapai puncak tahap ascendant, bahkan setengah langkah menuju yin yang. Du Jian sadar ritual seperti itu pasti sangat berbahaya dan tingkat kegagalannya tinggi. Namun ia tidak punya pilihan. Menolak berarti mati. Ia hanya meminta satu hal. Apakah ia masih bisa mempertahankan kesadaran dirinya? Wang Lin menjawab ambigu. Jika ia masih hidup setelah 1000 tahun, ia akan diberi kebebasan. Dengan tekad terakhir, Du Jian menyetujui ritual tersebut. Wang Lin segera memulai proses penyempurnaan penjaga surgawi, metode yang diciptakan Kaisar Langit Qin Lin untuk meniru dewa-dewa kuno. Prosesnya terdiri dari 4 langkah mengerikan. 1. Menyempurnakan tubuh. Tubuh diperkuat hingga kebal terhadap sebagian besar harta magis biasa. 2. Menghancurkan dan memperluas jiwa asal. Jiwa asal digiling menjadi serpihan, lalu diperluas secara paksa sebelum dimasukkan kembali ke tubuh. 3. Menghapus organ internal. Tubuh diubah agar tidak lagi bergantung pada energi spiritual surgawi dan tidak merasakan rasa sakit. 4. Menghapus indera ilahi dan emosi. Kesadaran tetap ada, tetapi tanpa emosi. Mereka menjadi entitas tanpa rasa sakit, tanpa ketakutan boneka tempur sejati. Penjaga surgawi adalah senjata hidup, tubuh sekeras baja, tanpa rasa sakit, tanpa emosi, namun tetap mampu berpikir dan bertindak. Wang Lin sangat menginginkan keberhasilan ritual ini karena penjaga surgawi mungkin mengetahui mantra khusus yang dapat membantunya keluar dari tempat terkutuk ini. Namun tingkat keberhasilan ritual sangat rendah. Bahkan tanpa kesalahan sedikit pun, kegagalan tetap sangat mungkin terjadi. Jika Du Jian gagal, ia akan mati. Jika berhasil, Wang Lin akan memperoleh senjata tempur yang menyaingi ascendan puncak. Wang Lin tahu ia sedang berjudi besar. Namun dalam situasinya sekarang, ia tidak punya pilihan lain. Selama beberapa bulan, Wang Lin terus mencoba menyempurnakan langkah pertama pemurnian tubuh untuk menciptakan penjaga langit. Ia berkali-kali gagal, namun menurut catatan batu giok, kegagalan pada tahap awal tidak akan menghancurkan tubuh boneka tersebut. Meski demikian, hasilnya masih jauh dari standar yang diinginkan, bahkan belum mencapai peringkat penjaga langit besi. Karena kekurangan bahan khusus, Wang Lin mengambil pendekatan berbeda. Ia mengeluarkan dan melebur berbagai harta magis dari tas penyimpanannya, harta tingkat rendah hingga tinggi yang telah ia kumpulkan selama lebih dari 800 tahun. Semua dilebur menjadi cairan dan disatukan dengan tubuh boneka untuk memperkuatnya. Ia sempat ragu saat memegang mawar biru yang mengingatkannya pada seseorang, tetapi akhirnya tidak memasukkannya ke dalam peleburan. Setelah 2 bulan penyempurnaan tambahan, tubuh boneka akhirnya memancarkan cahaya kuning, menandakan kekuatan setara peringkat tembaga. Meski kecewa karena bukan hasil terbaik, Wang Lin memutuskan untuk melanjutkan ke langkah kedua, pemurnian jiwa asal. Tahap kedua jauh lebih berbahaya. Jika gagal, tubuh boneka akan rusak dan tak bisa digunakan lagi. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, Wang Lin mengeluarkan hantu surgawi yang disegel dalam bendera jiwanya. Makhluk ganas itu sulit dikendalikan, namun Wang Lin memaksanya menyatu dengan jiwa asal Du Jian dan tubuh boneka melalui proses penyempurnaan yang menyakitkan dan brutal. Dalam proses ini, jiwa asal terkoyak berkeping-keping, namun harus tetap terhubung. Rasa sakitnya luar biasa dan biasanya menyebabkan kegagalan. Hanya mereka dengan tekad luar biasa dan dao yang kuat yang mampu bertahan. Dengan bantuan kekuatan hantu surgawi, Wang Lin akhirnya berhasil menyelesaikan pemurnian. Setelah lebih dari setengah tahun, penjaga langit pertamanya berhasil tercipta. Boneka itu membuka mata kosongnya, namun terdapat kecerdasan samar di dalamnya. Tingkat kekuatannya mencapai tahap yin dan yang,
mendekati tingkat situnan, meski tidak sepenuhnya sebanding dengan kultivator asli pada tahap tersebut. Wang Lin sangat mengagumi metode Kaisar Langit Qin Lin yang menciptakan teknik luar biasa ini. Untuk memperkuat penjaga langitnya, Wang Lin memasukkan 1 juta untai energi pembantaian ke dalamnya, membuat auranya semakin ganas. Ia juga menggunakan batu giok untuk mentransfer teknik dan metode kendali tambahan. Setelah selesai, Wang Lin memerintahkan boneka itu untuk bersembunyi. Tubuh penjaga langit menghilang dan menyatu dengan bayangannya. Kini, dengan penjaga langit berkekuatan yin yang, Wang Lin menilai peluangnya untuk keluar dari tempat berbahaya itu meningkat menjadi 60%. Ia menyadari bahwa justru karena tempat itu berbahaya, maka ia relatif aman di dalamnya. Di akhir, Wang Lin mengeluarkan pedang besar pertamanya, kekayaan, dan mulai merenung tentang rahasia yang tersembunyi di dalamnya, bersiap untuk langkah berikutnya. 3 tahun telah berlalu sejak Wang Lin terjebak di dalam celah gelap di Demon Spirit Land. Retakan itu seperti dunia terpisah, sunyi, gelap gulita, dan hanya diiringi deru kekuatan hisap dari jurang luar yang seolah ingin melahap segalanya. Setiap hari Wang Lin duduk dalam posisi lotus, menatap kegelapan tanpa batas, seakan dirinya telah menyatu dengan kehampaan itu. Kesendirian menjadi ujian terbesar. Terpisah dari dunia, dilupakan oleh semua orang, Wang Lin hanya ditemani kenangan 800 tahun kultivasinya. Dalam keheningan itu, ia teringat orang tuanya, teringat Li Muwan, Wan Er, dan kehidupan fana yang tak pernah benar-benar bisa ia miliki. Ia bergumam lirih, bertanya-tanya apakah makam ayah dan ibunya masih dirawat. Satu-satunya sumber kehangatan adalah bola putih kecil yang melayang di hadapannya, mengandung sosok samar yang setia menemaninya dalam kesunyian. Cahaya bola itu lemah, tak mampu menerangi kegelapan, tetapi cukup untuk menghangatkan hatinya. Dalam dunia tanpa cahaya dan suara, bola itu adalah pengingat bahwa ia belum sepenuhnya sendirian. Namun situasi di luar semakin memburuk. 2 tahun lalu, saat ia memeriksa pedang besarnya, kekayaan, kekuatan hisap jurang, tiba-tiba meningkat drastis. Awalnya, peluangnya untuk keluar mencapai 60% berkat penjaga langit yin yang telah ia ciptakan. Namun kini peluang itu turun menjadi hanya 20%. Lebih dari setengah retakan telah dipengaruhi daya tarik mengerikan tersebut. Meski demikian, Wang Lin tidak panik. Ia memilih menunggu. Dalam 2 tahun itu, ia meneliti sepenuhnya rahasia pedang kekayaan. Di dalamnya hanya ada satu teknik, Heaven Chop, hanya satu tebasan. Namun tebasan itu mengandung sentimen yang mengguncang langit. Setelah pemahaman itu selesai diwariskan, pedang tersebut menghilang, seolah telah menyelesaikan misinya. Yang tersisa hanyalah pemahaman mendalam yang tertanam dalam hati Wang Lin. Kesunyian kembali menyelimutinya. 4 kali dalam 3 tahun, wanita misterius dalam gulungan muncul dan memanggilnya turun ke dasar jurang. Wang Lin tidak pernah tergoda. Ia tahu, sebelum memiliki kekuatan cukup, rasa ingin tahu adalah kematian. Dengan satu gerakan sederhana jari membentuk pedang, ia selalu menutup gulungan itu tanpa ragu. Ia tidak ingin mengetahui rahasia di bawah jurang. Ia hanya menunggu saat kekuatan hisap melemah. Sementara itu, katak guntur yang terbangun setahun lalu selalu berada di sisinya. Kodok kecil itu menyerap petir yang ia kirimkan, menjadi satu-satunya makhluk hidup yang benar-benar menemani kesehariannya. Dalam kesunyian panjang itu, Wang Lin menyempurnakan daunnya. Daunnya terbagi 2. 1. Sungai neraka. 2. Jiwa sungai neraka. Namun ia menyadari sesuatu. Jiwa yang ia miliki belum sempurna. Hantu surgawi memang ganas, tetapi tidak memiliki niat membunuh murni. Untuk membentuk jiwa sungai neraka sejati, ia membutuhkan keganasan dan niat membunuh yang berasal dari dunia fana. Ia bertekad, jika berhasil keluar, ia akan kembali ke dunia manusia untuk mengekstraksi niat membunuh sejati. Namun sebelum itu, ia harus menyelesaikan masalah di tubuhnya. Setelah menyimpan seluruh seni pembantaian surgawi ke dalam boneka yin yang, hati pembantaiannya mulai berubah. Ia merasakan dorongan kegilaan yang perlahan tumbuh, seperti saat dulu ia menyerap buah surgawi yang naik. Jika tidak ditangani, ia bisa kehilangan kendali dan mengambil kembali seluruh energi pembantaian dari boneka. Maka ia membuat keputusan berbahaya. Ia melangkah melewati garis batas dalam celah. Kekuatan hisap langsung merobek tubuhnya. Darahnya melambat, kukunya terasa seperti hendak tercabut. Energi dingin merayap masuk ke dalam tubuhnya. Namun Wang Lin duduk, menahan semuanya dengan energi spiritual surgawi. Ia tidak mencoba kabur. Ia sedang memahami hukum kekuatan itu. Langkah demi langkah ia mendekat, membiarkan tubuhnya diuji oleh daya tarik mengerikan tersebut. Ia ingin memahami kekuatan langit dan bumi melalui tekanan ekstrem ini. Baginya, penjara ini bukan hanya jebakan, tetapi kesempatan untuk melangkah lebih jauh dalam daunnya. Di luar jurang,
Selama 3 tahun, seekor nyamuk iblis ungu yang kuat berputar-putar dengan cemas. Nyamuk itu memanggil dengan tangisan yang menyayat, seperti keluarga yang terpisah memanggil satu sama lain. Ia ingin masuk, namun tidak berani. Dan jauh di dalam jurang, Wang Lin tetap duduk, sendirian, melawan kesunyian, melawan nasib, dan perlahan mempersiapkan langkah berikutnya dalam jalur kultivasinya.